Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Miss. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Nah, jadi bertemu lagi dengan Miss. Kali ini kita dalam pembelajaran tematik. Nah, di pembelajaran tematik ini kita sudah masuk ke subtema 3. Iya. Jadi sebelumnya tugas-tugasnya yang belum pada ngumpul masih Miss terima ya, segerakan karena minggu depan harus sudah dikumpul dan itu harus sudah selesai. Oke, kita masuk ke subtema 3. Nah, perhatikan di buku e-booknya, kita masih menggunakan buku e-book ya nak. Belum datang buku kita. Jadi di sini ada subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Nah, kita subtema 3 masih pembelajaran 1. Nah, ini adalah subtema terakhir untuk tema 1. Nah, semangat ya, bentar lagi kita akan kuis. Nah, jadi di sini coba perhatikan. Tahukah kamu harimau Sumatera? Nah, siapa yang pernah melihat harimau? Ya, semua udah pernah melihat harimau ya. Di kebun binatang sudah banyak, di YouTube sudah banyak. Nah, bahkan di buku ini sudah nampak ya ada harimaunya. Nah, baru dibilang orang utan dari Kalimantan. Nih, di Bukit Lawang tuh banyak orang utan, gak usah jauh-jauh ke Kalimantan ya kan. Jadi atau badak bercula 1. Nah, dari ujung kulon. Nah, coba hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Nah, siapa sih yang tahu bahwasanya harimau itu langka? Iya, orang utan juga langka, badak juga langka. Nah, apa yang menyebabkan hewan tersebut langka? Ayo kita cari tahu ya. Nah, coba lagi perhatikan buku yang di bawah. Ada gambar hutan. Ya, ini gambar hutannya. Dan ada satu lagi gambar perkotaan. Iya, banyak gedung-gedung tinggi, gedung-gedung pencakar langit ya kan. Coba perhatikan yang pertama. Apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Nah, siapa yang bisa menjawab? Apa sih yang terjadi ketika hutan tersebut dijadikan perkotaan? Nah, yang terjadi hutan-hutan tersebut akan ditebangin, digundulkan, dibersihkan agar menjadi perkotaan. Nah, perhatikan begini lebatnya pohon, terus tiba-tiba menjadikan perkotaan, otomatis pohonnya harus kita tebangin. Nah, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan tersebut? Coba perhatikan. Hewan-hewan yang ada dalam tersebut, hewan apa aja kira-kira yang ada dalam hutan tersebut? Harimau, ular, gajah, burung, banyak lagi hewan-hewan yang ada di dalam hutan tersebut. Coba kalau kita tebangin pohonnya, bagaimana nasib-nasib hewan tersebut? Otomatis mereka secara perlahan akan meninggal, akan mati karena tempat tinggalnya sudah tidak ada lagi. Nah, yang ketiga, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Nah, kemungkinan besar hewan tersebut sebagian akan mati. Nah, kemudian akan bisa juga dia hidup di hutan-hutan atau di pohon-pohon yang ada di perkotaan. Kalau kita perhatikan, kalau di perkotaan tidak sebanyak yang di hutan pohon-pohonnya kan, tidak serimbun yang di hutan pohon-pohonnya. Jadi kemungkinan besar bahwasanya yang hidup itu hanya beberapa saja dari hewan yang ada keseluruhan di hutan tersebut. Jadi bisa aja di belakang rumah kalian atau ada pohon, burung bisa hidup di situ gitu. Cuma kalau hewan-hewan yang besar akan meninggal atau mati secara perlahan. Atau bisa juga kita panggil orang kebun binatang atau pihak pariwisata menjemput hewan-hewan tersebut. Contohnya ketika ada badak di dalamnya, kita telepon. Jadi mereka datang untuk mengambil dan memeliharanya di kebun binatang gitu. Nah, yang keempat, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Nah, bayangin ketika pohon tidak ada, kita tidak bisa bernapas. Kenapa, Miss? Karena pohon itu adalah oksigen. Nah, kita menghirup oksigen. Nah, ketika kita tidak ada oksigen, bagaimana kita bernapas? Coba kalian di kamar mandi aja, tidak ada kedap ruangan, tidak ada apa-apa, tutup selama 2 jam. Apakah kalian sanggup? Tidak, karena di dalam tidak ada udara, tidak ada oksigen. Seperti itu. Begitu juga, coba bayangin contohnya aja, udara di Medan dan udara di Brastagi. Di mana lebih sejuk?
Iya, di Brastagi. Kenapa? Karena pepohonan di sana itu masih lebih banyak, lebih rimbun. Coba perhatikan jalan ke Brastagi, kanan kiri selalu banyak pepohonan. Tapi kalau kita di Medan ini kan sudah jarang. Kebanyakan rumah-rumah dan manusia, polusi udara. Jadi itu yang membuat udara kita di sini panas. Seperti itu. Makanya ada pohon tidak boleh ditebang. Bahkan kita sebagai manusia atau sebagai generasi kedepannya itu harus merawatnya. Bagaimana merawatnya, Miss? Disiram, dipupuk, tidak boleh dirusain atau dipaku-paku. Nggak boleh, kasihan tumbuhannya karena mereka adalah oksigen. Nah, yang kita hirup itu gitu. Coba perhatikan lagi yang di bawah. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, katanya. Coba, bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Iya, udah pasti. Karena apa? Ketika kita mau bangun rumah nih, gak ada lagi wilayah. Nah, sedang ada di sebelah rumah kita itu pepohonan atau kebun-kebun. Udah pasti kita tebangin untuk membangun rumah untuk kehidupan kedepannya. Yang pertama, yang kedua, ketika kita menggunakan tisu, nah itu juga dari pohon, buku itu dari pohon, bukannya khusus gitu kan. Jadi ketika kita itu jangan menggunakan buku banyak-banyak, jangan dibuang-buang, apalagi tisu jangan dibuang-buang. Kalau bisa kita menggunakan kain aja. Jadi ketika sudah selesai kita cuci, kita jemur lagi gitu. Nah, apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hewan, hutan di dalamnya, katanya. Coba perhatikan. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Nah, kalian baca teks di bawah. Coba. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan mencari ciri khas pulau tersebut. Nah, komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Nah, tidak hanya di Kalimantan saja. Ternyata di daerah rumah kita ini di Bukit Lawang. Nah, siapa yang pernah ke Bukit Lawang? Nah, di sana juga sudah ada taman untuk melindungi orang hutan. Nah, simbol Bukit Lawang itu adalah orang hutan. Karena apa? Karena di Bukit Lawang sana orang hutan itu dilindungin, ada khusus tempat orang hutan. Nah, tidak boleh orang sembarangan masuk ke dalam hutan tersebut. Sudah ada orang-orang daerah tersebut yang untuk menjaga orang hutan tersebut. Nah, jadi itulah salah satu cara kita untuk menjaga kelestariannya. Karena apa? Karena orang hutan ini sudah mulai langka. Jadi sudah terhitung hewan tersebut yang ada di Sumatera dan Kalimantan itu berkurang. Karena apa? Karena itu tadi tempat-tempat orang hutan tersebut ditebangin pohonnya untuk tempat tinggal warga, seperti itu. Jadi semakin banyaknya penduduk akan semakin berkurangnya tempat orang hutan tersebut. Nah, coba di sini perhatikan tabel yang di sini kan kosong ya. Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Katanya. Apa manfaat bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Nah, ketika kalian berpikir bahwasanya apa sih kegunaan orang hutan untuk manusia atau apa sih orang hutan kegunaan untuk kehidupan masyarakat? Nah, terkhususnya orang hutan itu bisa kita jadikan untuk pariwisata. Nah, pariwisata itu didatengin oleh orang asing. Nah, itu adalah salah satu sebagai mata pencarian masyarakat, mata pencarian penduduk setempat. Nah, itu adalah manfaatnya. Nah, apalagi kita kan orang hutan, manfaatnya untuk kehidupan masyarakat di sekitar situ sangat membantu. Nah,
Makanya kita sebagai manusia atau sebagai generasi yang kedepannya kita harus menjaga dan melestarikan hewan tersebut. Seperti itu. Nah, coba kamu cari hewan yang menurut kamu perlu dilestarikan dan apa kegunaannya. Nah, oke. Nah, jadi mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Satu kan, apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Nah, coba apa sih kira-kira manfaatnya untuk kehidupan rakyat Indonesia gitu. Baru di bawahnya, bagaimana dengan hewan dan tumbuhan di daerahmu? Apakah kelestariannya terjaga? Cari dan kumpulkan informasinya. Nah, ayo, di daerah mana? Kalian kan tinggal di Kota Medan, di daerah mana? Kira-kira kampung asal mamanya, kampung asal ayahnya, terserah, atau kampung neneknya, atau terserah yang pernah kalian jumpai. Kira-kira hewan apa ya dan tumbuhan apa yang ada di daerah sana yang dilestarikan ya, gitu kan? Coba kumpulkan. Nah, Daru di sini ayo menulis. Oke. Ya. Jauh sekali ke atas ya. Dan di situ ayo menulis. Sabar ya. Kepencet Miss tadi ini. Nah, di sini ada ayo menulis. Carilah informasi tentang satu jenis hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggalmu. Nah, seperti yang Miss bilang tadi, tempat tinggal kalian kan di daerah Medan ini jarang ya, atau tempat tinggal daerah ibu, daerah ayah, atau tempat tinggal nenek, paman, terserah yang pernah kalian jumpai ya. Nah, lakukan investigasi untuk mengumpulkan fakta-fakta hewan tersebut dan tuliskan dalam bentuk laporan. Nah, melalui Google boleh ya nak ya, Google boleh, YouTube boleh, buku boleh. Cari tahu tentang hewan tersebut ya. Tulisanmu harus mencantumkan hal-hal tersebut katanya. Apa aja sih yang ditulis, Miss? Pertama, ciri-ciri khusus hewan tersebut apa dan habitatnya dari mana? Habitat aslinya ya. Habitat itu apa, Miss? Tempat tinggalnya. Asalnya dari mana? Seperti orang utan tadi dari Kalimantan dan Sumatera. Nah, ciri-ciri hewannya gimana, Miss? Nah, itu nanti yang kalian tahu ya. Baru manfaat hewannya apa, Miss? Nah, jumlah populasinya saat ini berapa? Jumlah populasi itu maksudnya jumlah keseluruhan di setiap daerah, di seluruh daerah itu berapa sih hewannya gitu. Baru penyebab kelangkaannya itu apa, Miss? Kenapa hewan tersebut langka gitu kan? Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya sudah ada atau belum? Kalau sudah ada, tuliskan. Tapi kalau belum, tuliskan belum ada. Kemudian yang keenam, langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya apa? Nah, kalian sebagai anak-anak generasi kedepannya, yang Miss bilang tadi, apa kira-kira yang kalian lakukan? Dan apa yang harus kalian lakukan untuk menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan tersebut? Nah, tuliskan dalam kotak ini atau di buku latihan kalian. Oke, jadi tadi yang di sini, mengapa hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat? Nah, hewan apa ini maksudnya kan, Miss? Gitu ya kan? Jadi hewan yang menurut kalian ada, contohnya yang pernah kalian lihat, atau badak, atau buaya, atau apalagi banyak lagi hewan-hewan langka yang ada di Indonesia yang perlu kalian jaga. Mengapa hewan-hewan tersebut dilestarikan? Gitu contohnya kan, atau kura-kura, atau banyak lagi burung merak. Nah, apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Itu yang pertama. Yang kedua, itu yang ayo menulis. Nah, kalian cari satu hewan yang pernah kalian ketahui atau yang pernah berasal dari daerah kalian. Tuliskan ciri-ciri khusus hewan tersebut dan habitat aslinya dari mana, manfaat hewan itu apa, jumlah populasi hewan itu sudah berapa, penyebab kelangkaannya karena apa, dan langkah-langkah pemerintah itu seperti apa kalau ada, kalau tidak ada tidak usah dibuat. Yang seterusnya langkah-langkah kalian sebagai pelajar, bagaimana cara melindungi kelestarian hewan tersebut. Oke? Nah, jadi cukup sekian tugas pada hari ini. Miss rasa kalian sudah paham ya. Coba kerjakan di buku latihannya, jangan lupa buat tanggal dan harinya biar Miss tahu. Yang belum kumpul sebelumnya boleh dikumpulkan. Oke? Atau dicicil, waktu dikumpul nanti harus sudah selesai semua ya. Oke, sekian pembelajaran kita pada pagi ini. Udah siang ya. Sekian pembelajaran kita pada siang ini. Miss harap kalian tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bye-bye.